agak berbeda. Judulnya atau topiknya adalah Islam mengajak umatnya menjadi kaya. Nah, itu. Dengan bahasa lain, kaya bersyukur lebih baik daripada miskin sabar. Nah, ini poin pentingnya ya. Kaya yang bersyukur lebih baik daripada miskin yang sabar. Tapi kadang-kadang ada juga yang bilang begini, Bu. Kalau kaya bersyukur lumrah. Kalau miskin sabar ya biasa. Kalau yang hebat kata dia itu kaya sabar, miskin bersyukur katanya. Ada yang punya pendapat seperti itu. Katanya kalau kaya bersyukur itu biasa. Miskin sabar ya biasa. Kata dia kalau pengen luar biasa katanya ya miskin bersyukur, itu baru luar biasa. Tapi saya komentari, kalau miskin kamu bersyukur berarti miskin kamu anggap nikmat. Padahal janji Allah, nikmat kalau disyukuri akan ditambah. Berarti kalau miskin kamu syukuri, miskinmu akan Nah, pantesan miskin terus. Miskin mbok syukuri yuk. Miskin tambah miskin tambah miskin tambah miskin, lah miskinnya mbok syukuri. Tapi kalau kaya kita syukuri, makin kaya makin kaya makin kaya dan makin bermanfaat. Nah, begitu. Nah, ini prolog saja ya. Ini hubungannya dengan mindset, Bu, cara pandang kita. Karena di kalangan kita pun ada yang memuji-muji kemiskinan. Ada yang menganggap kemiskinan itu lebih mulia atau lebih bagus atau lebih cepat masuk surga, biasanya kan begitu kan. Nah, itu. Nah, kita coba dudukkan pada porsinya. Gitu. Mari kita simak beberapa ayat berikut. Coba lihat doa Nabi Sulaiman, Mbak ya. Doa Nabi Sulaiman dalam surat Shad ayat 35. Nabi Sulaiman itu kan boleh dibilang menurut saya sak bejo-bejone wong, kira-kira begitu. Kok iso ngarani sak bejo-bejone wong? Lah Nabi Sulaiman itu raja, tapi juga rasul, ya ndak? Raja karo rasul dicekel wong siji ora sak bejo-bejone wong, Mbak. Raja kemuliaan duniawi, katakanlah begitu. Rasul kemuliaan duniawi ukhrawi, Pak, jaminan. Dan doanya Nabi Sulaiman ora tanggung-tanggung, Pak. Coba ini doanya kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbighfirli wa habli mulkal la yambahi li ahadim mim ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman berkata, berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan. Oh, njaluk kerajaan. Dan anugerahilah aku kerajaan yang tidak diharapkan, diinginkan oleh siapapun, yang tidak bisa dicapai siapapun. Nah, ini dongane Nabi Sulaiman, nyuwun diparingi kerajaan sing ora iso dicapai oleh raja manapun. Ya, kan dongane ora tanggung-tanggung ya, Pak. Njaluk kerajaan sing kerajaan itu tidak bisa dicapai oleh raja manapun. Itu. Setelah aku orang sing nyaingi. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Maha pemberi itu maksudnya nak disuwuni terus itu seneng. Itu bedane menungso karo Gusti Allah. Menungso iki sansaya sering disuwuni, sansaya merengut. Jenengan iki nak seminggu dijuki infak pisan iki jek iso guyu. Begitu seminggu jali infak ping 5, mulai rada piye ngono. Infak wae to iki, urunan wae to iki, mesti rak ngono kuwi. Semakin sering kita diminta, kita ada kecenderungan semakin tidak suka. Tapi kalau Allah karena Al-Wahhab, Maha Pemberi, wong semuanya do nyuwun kabeh, wong sak donya do nyuwun kabeh ora masalah. Suka-suka saja. Nah, itu. Jadi Nabi Sulaiman itu tadi punya permintaan diberi kerajaan.
Nah, apakah dikabulkan? Ya jelas dikabulkan. Makanya Nabi Sulaiman itu kerajaannya, pasukannya, tentaranya tidak hanya dari bangsa manusia. Makanya raja di raja tadi Pak ya. Nah, raja liyane kan rakyatnya menungsane para jurite mung menungso. Tapi kalau Nabi Sulaiman rakyate prajurite ora mung menungso, termasuk jin-jin setan wae manut karo Nabi Sulaiman, kewan wae manut karo Nabi Sulaiman. Lah raja liyane apa ana sing iso ngono kuwi? Raja liyane kan ya rakyate mung menungso, prajurite menungso. Lah Nabi Sulaiman rakyate prajurite ora mung menungso, jin wae manut, Mbak. Kewan wae diatur manut, basa kewan wae paham. Raja liya sapa sing paham basa kewan? Angling Darmo Pak, ketoprak. Nah, itu. Ya, jadi itu. Jadi sah-sah saja Pak ya. Sah-sah saja orang meminta jabatan yang tinggi, sah-sah saja. Nah, itu. Nah, hadis yang singkat ini berbunyi ni'mal malus saleh ma'ar rajul as-saleh. Sebaik-baik harta yang halal, sebaik-baik harta yang banyak itu kalau dimiliki orang yang soleh. Dengan bahasa lain, sebaik-baik orang kaya itu orang kaya yang soleh. Kenapa? Karena hartanya itu akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Donya akeh dicekel wong apik-apik, tonjone sing becik-becik, sing manfaat gitu loh Bu. Tapi nek donya akeh sing duweni wong ora soleh, khawatire dibelanjake hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya nak iso wong soleh kuwi ya wong sugih gitu loh. Sebab nak sing sugih wong soleh nanti blonjone tonjone untuk hal-hal yang bermanfaat. Maksudnya ngono kuwi. Aja sampai sing sugih-sugih iki malah wong ora beriman. Lah engko duwite ditanjakke sing ora manfaat. Ana juga wong sugih bloboh, tapi kadang-kadang blobohe ora pas. Bloboh tapi apa ngebosi, basa lainnya ngebosi ya. Ngebosi itu bayari, traktiri. Kalau orang kaya kan bisa aja Pak. Ngebosi tapi apa mendem berjamaah, wong 100 mendem sing bayari wong siji kan bloboh tapi kan kemaksiatan. Nah, kadang-kadang nak pas bodoh itu saya kadang-kadang prihatin Pak. Nak pas bodoh-bodoh itu banyak orang dari kota pulang ya sing rumangsa sukses Pak, duitnya kadang-kadang dihambur-hambur ke apa ngebosi mendem Pak. Di malam hari raya itu cah nom-nom do pesta miras. Jadi rumangsa duwite akeh, bingung lar nanjake malah go mendem. Itu contoh harta kalau dipegang bukan orang baik, tonjone hal-hal yang kurang baik. Tapi kalau yang kaya itu orang soleh, podo-podole ngetokke duit misalnya orang gue ngebosi mendem, gue ngenekke kajian, ngenekke pengajian, gue bantu TPQ, gue bantu madrasah dan seterusnya. Disedekahke, diinfake dan sebagainya. Nah ini maksudnya ya. Jadi yang bagus itu sebaik-baik harta itu kalau dipegang orang soleh. Artinya yang kaya itu orang soleh. Nah itu. Nah ada dua hal yang kita boleh iri. Iri dalam arti ingin meniru, mencontoh. Apa yang kita boleh iri itu? Kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Ora kena iri kejaba masalah wong loro iki. Wong loro iki kena mbok ireni. Siji, rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatih fil haq. Seseorang yang oleh Allah diberi anugerah harta yang banyak, kemudian dibelanjakan kalau perlu sampai habis dalam menegakkan kebenaran. Jadi nek wong paringi donya akeh dientekke nggo kebecikan kuwi mbok mereni oleh
dimereni dalam arti aku ya pengen niru kaya wong kuwi. Ngono nek sugih aku tak bloboh, tak nyah-nyoh. Nah, itu loh maksudnya. Itu boleh direni, boleh dicontoh. Yang kedua, wa rajulun atahullahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang oleh Allah diberikan hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan hukum, kemudian ia memutuskan perkara dengan hikmah itu dan dia mau mengajarkan kepada manusia yang lain. Jadi orang berilmu, orang bijak yang memutuskan perkara dengan hak terus mau mengajarkan pada orang lain, itu tirulah, merilah. Jadi ada dua ya itu. Nah, kita disuruh bekerja keras dan cerdas serta tentunya halal. Sebaliknya kita dilarang untuk menjadi pengemis atau peminta-minta. Jadi pengemis itu aja tinggu gayan maksudnya. Yang terhormat, yang mulia itu bekerja yang halal. Apa meneh isih sehat, isih kuat, ojo dadi pengemis, peminta-minta. Ancamannya berat, termasuk dosa. Hadis ini mengancam dalam Sahih Muslim, man sa'alan nas amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamron wal yastakil aw yastakthir. Sapa sing jaluk-jaluk menungso, jaluk dunyane takatsuran dalam rangka memperkaya diri sendiri, dalam rangka dijadikan profesi pekerjaan, fa innama yas'alu jamron, monggo sak temene wong mau orang jaluk duit ning jaluk mawa. Mawa itu bara api. Fal yastakil aw liyastaksir, terserah arek golek mawa akeh apa mawa sithik. Jadi wong jaluk-jaluk sedekah kae kuwi orang nglumpukke duit, Pak. Nglumpukke mawa. Mawa itu bara api. Bara api yuk dikantongi. Artinya apa? Mengemis itu tidak halal. Ya, mengemis itu tidak halal, haram bagi orang yang masih bisa berusaha. Berusaha cek iso makarya, cek iso kerja. Ojo seneng ngene. Tapi itu konteksnya takatsuran ya. Takatsuran itu untuk kepentingan pribadi. Tapi nak panitia pembangunan jaluk dana ora apa-apa, ora kena ancaman iki. Ya. Panitia pembangunan, panitia aku ya ketua panitia masalah pembangunan. Ya sok ngidarke proposal yang jaluk ora apa-apa itu. Karena bukan untuk kepentingan pribadi. Nak kowe ora nglumpukke mawa, nglumpukke swarga kuwi, Pak. Ben ora salah paham. Yang dilarang itu nak ngemis nggo kepentingan keluarga, nggo ngopeni anak, padahal ijek iso kerja. Luwih terhormat kerja usaha, aja ngene. Aja ngemis-ngemis. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan lagi, ya. Tadi kan Islam, judulnya kan Islam mengajak umatnya menjadi orang yang kaya, mampu. Terus jenengan mungkin kan takon ya, bukti ini ndi Pak? Bukti itu dalil-dalilnya maksudnya gitu ya. Nah, tak tunjukkan. Pertama tadi ya, kita dilarang mengemis. Berarti kalau dibalik kita disuruh ya bekerja. Nah, dilarang ngemis kan disuruh bekerja. Yang kedua, ini contoh konkret. Perintah zakat dan haji hanya dapat dikerjakan bagi yang mampu atau kaya. Ngukurnya paling gampang, Pak. Rukun Islam ada 5. Sapal kita sejak kecil. Rukun Islam ada 5. Sekarang silahkan ditanya. Wong miskin iso piro, wong sugih iso piro. Nah, jawab dulu. Rukun Islam ada 5. Nyun sewu, orang miskin bisa berapa? Bisa berapa? 3, yakin? Apa wi 3? Oke, ibu ini menjawab orang miskin bisa 3 dari 5. Kalau orang kaya bisa berapa?
5. Berarti 5 sama 3 sempurna mana? Nah, sempurna yang 5. Telu karo 5 kok. Walaupun tidak dosa ya. Yang miskin tidak dosa maksudnya, karena bagi yang mampu. Tetapi kalau kita bicara pengamalan, ngukure paling gampang ya rukun Islam 5. Wong miskin telu, wong sugih 5. Ya 5 karo telu keh ndi? Oke 5. Artinya apa? Orang kaya yang bisa menyempurnakan rukun Islamnya. Kesimpulannya kan gampang. Nah awake dhewe iki diperintah bayar zakat, diperintah haji, secara tidak langsung kita diperintah untuk menjadi umat yang mampu, kaya. Pemahamannya seperti itu. Nah 3 saja kadang-kadang bisa jadi masih dipertanyakan juga Pak, karena dengan alasan kemiskinan nyun sewu poso, kira-kira orang miskin yang pekerjaannya berat kon poso sewulan wutuh mampu ndak? Mampu ndak? Nawar ndak? Kadang-kadang yang nganyang Pak, nganyang ini nawar, nyonggok kon poso gayane we abot kok ora kuat aku. Lah nek aku poso bojoku mangan apa? Jawabane ngono iki, Pak. Akhirnya apa? Cok poso cok ora. Kon fidyah, pangan dhewe kurang kok fidyah. Alasan meneh. Salat kon tertib. Awakku reget kok kena najis kok. Klambiku reget kena najis kok. Akhirnya apa? Salate ya bablas. Akhirnya modalnya mung syahadat tok. Macane nalikane arep disunat karo nalikane arep sakaratul maut. Ya ada fenomena seperti itu ya ada. Tetapi miskin yang taat bisa 3 tadi ya banyak. Nah, itu ya. Ini motret realitas saja itu. Ini saya tidak bermaksud nyun sewu menghina atau merendahkan orang miskin, tidak. Ini hanya ibaratnya ya kalau seorang peneliti itu ya memotret realitas, nah, kira-kira gitu. Jadi realitas itu kita potret ya. Namanya potret ya jujur apa adanya. Potret kan jujur. Jenengan dipoto bar tangi turu karo bar adus ya beda to wajahe. Walaupun wonge padha. Nah, tapi siji dipotret pas tangi turu ya ora pati apik ya wajar tangi turu kok. Sing siji dipotret bar mandi ya ketok seger, ketok fresh. Tapi potret kan jujur, Pak. Jujur maksudnya motret apa enek gitu ya. Nah kita mencoba memotret fenomena itu. Ya ini ya, ini bukti paling jelas. Kalau ada yang mengatakan apa betul umat Islam mengajaknya, apa betul umat Islam diajak jadi umat yang mampu? Betul. Buktinya, ngukurnya nganggo rukun Islam sih. Rukun Islam 5. Wong kaya iso kabeh, wong miskin kari loro, kari telu atau kari loro. Berarti 5 karo telu ya genep sing 5. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan Islam kita, ya jadilah orang mampu. Kesimpulannya begitu. Berikutnya, banyak ibadah, terutama ibadah yang menggunakan harta, akan terhambat kalau orang itu tidak berharta. Fakta. Banyak ibadah terhambat kalau kita tidak berharta. Contoh kurban kan genah sih, wedhus siji 3 yuta kan genah, wedhus siji 3 yuta. Sapi diangkat wong 7 ya 3 yuta. Orang duwe ya bablas ora tahu kurban. Zakat nisab zakat emas misalnya 85 gram, lumayan besar. Haji lumayan besar Pak. Berapa? Yo nak golek porsi tok 20 yuta. Kuwi kon ngenteni 20 tahun. Bayar sih ngenteni 20 tahun. Wis 2 tahun malah ora diangkatke. Kan berat kan? Padahal kalau normal Pak, misalnya jenengan ki ora usah ngenteni, langsung tidak pakai bayar sih. Itu saya diberitahu petugas haji, kuwi nak langsung mangkat dalam arti tidak ada dana talangan dari yang sudah kita setor itu, aslinya standar wong munggah haji itu sekitar 72 juta Pak.
72 juta. Tapi kenapa kita hanya bayar 35? Ya karena dana yang sudah kita setor di awal itu dikelola, keuntungannya untuk nomboi. Tapi nak misalnya langsung itu standar naik haji itu 2 tahun yang lalu Pak saya cerita itu sekitar 72 juta. Jadi cukup mahal, ya cukup mahal. Itu 1 orang, belum lia-liane. Gitu. Jadi nah lagi menyekolahkan anak, nyun sewu, menyekolahkan anak butuh biaya. Ya walaupun saiki sebagian sekolah gratis, tapi secara umum ya tetap orang iso cul-culan Mbak. Nyekolahke anak ya tetap ragat. Kos-kosane, mondoke, kitabe. Ndak punya harta nyun sewu, anak kita kadang-kadang putus, SMP wis ora nglanjutke. SMA wis metu. Itu. Tapi kalau harta cukup, bocah karep tekan kuliah iso. Mondoke tutup, kuliah rampung, bahkan iso S2, iso S3. Silaturahmi, ketoke silaturahmi. Kuwi nek ora ndek duit, ya isin kok, Pak. Ngopo kok isin? Nah, wong silaturahmi, tilik wong tua misalnya neng kampung, ya paling ora butuh transport, butuh bensin, butuh jajan, butuh oleh-oleh, butuh ninggali. Kita mudik setahun pisan ini nah orang misalnya Jakarta yang Pekalongan kira-kira orang nyekel 20 juta ya harus balisin no. Ini tadi Pak, transport, ninggali, oleh-oleh, atung-atung, orang didit, palang pamit, isin. Kecuali nak Tegel, Bali orang gak apa-apa, mulih malah njaluk sangu. Ya monggo nak Tegel. Silaturahmi ya butuh yatra itu. Tilik wong loro yo sedikit banyak yo butuh yatra. Nak Tegel ndongak ketok ya monggo. Tapi ya paling ora yo nggawa atung-atung, ya ndongake, ya nggawa oleh-oleh, ya syukur ninggali amplop. Di samping doa. Nak dikai donga karo dikai amplop rak cepet mari, Pak. Nak dikai donga tok setengah mari, Pak. Ben marine cepet itu ya donga ya amplop gitu, cepet mari kok. Nah, ya itu. Jadi seperti itu. Berikutnya bukti bahwa kita itu diperintahkan untuk kaya. Nah, jenengan nak ngaji mesti ketemu ayat mirip-mirip ini, Pak. Dalam Al-Quran seringkali Allah menyuruh kita berjuang, ayatnya konsisten Mbak. Apa? Mesti bi amwalikum baru wa amfusikum. Ayatnya konsisten, hadisnya konsisten Mbak. Mesti bi amwalikum baru wa amfusikum. Wah, jadi anak ngaji Quran mesti ketemu ayat ini rada akeh. Ora mung siji loro, cukup banyak. Belanono agamane Gusti Allah nganggo apa bi amwalikum nganggo donya-donyamu wa anfusikum lan layo nganggo awak-awakmu ning sing disuwun Gusti Allah donyamu sik bondomu sik ora awakmu sik. Konsisten ayate ora ono sing diwalik ora enek mesti donyamu sik sing disuwun Gusti Allah. Ngopo kok donya sik? Karena donya itu lebih menentukan. Saya jawab, dunya lebih menentukan daripada awak. Kegiatan apa wae, dunya lebih menentukan timbangannya awak. Bahkan sering saya mengatakan, nak mung wong golek wong siap mati, kuwi gampang. Golek wong siap mati gampang, Pak. Kok ngerti gampang? Nyatane anggere Nabi ngumumke perang, golek tentara 1000, 10.000, 20.000 gemblitir. Wong perang kan logikanya siap mati kabeh. Golek wong siap mati ki gampang. Sing angel ki golek wong siap urun, Mbak. Ini tak baleni. Sing angel kuwi golek wong siap urun. Lho tenan. Misalnya pas Palestina panas-panasnya kayak misalnya. Misalnya iki hanya contoh ya. Misalnya nek panitia apa meneh misalnya pemerintah ngizinke bentuk pasukan siap dikirim ke Pakistan, siap mati. Saya yakin Pak, gemberuduk Pak. Gemberuduk itu bisa ribuan orang siap meninggal, siap mati, siap berjuang. Saya yakin itu gemberuduk. Tapi nak ditakoki sapa sing siap urun? Ya
mulai ora gembruduk. Padha wae misale Pak jenengan rapat ngumpulke wong akeh. Pak bangun madrasah apa bangun pesantren. Gegap gembita, guyub, sayo, semangat. Tapi begitu dilis sapa sing wani urun 100 juta. Tawaduk kabeh, Pak. Sinten sing wani 50? Sinten sing wani selangkung? Cok mulai ana siji loro ngacung. Kulone ora pati cetha. Maksudnya apa? Aku urung taren bojoku setuju apa ora ngono. Sedasa mulai rada tambah akeh. Wani 1 yuta tambah akeh. Gang 100 tambah akeh meneh. Saikhlase paling akeh. Saikhlase kok. Saikhlase ya iso 5.000, 10.000, tunggale akeh kuwi. Dan penentunya itu memang apa? Harta. Nah ora percaya, wong bangun masjid, panitia 100, tapi melarat kabeh. Karo anak wong siji sugih duwe duit 1 miliar, cepet dadi wong siji apa cepet dadi wong 100? Wong siji merantasi, Pak. Merantasi maksudnya beresi. Kari ngomong ngono dadi. Para sederek niki enten arta 1 miliar kula wakafke, niat kula ajeng bangun masjid. Nyuwun tulung nggih niki dicakke, 3 sasi kula cek melih. Dadi Pak, 3 sasi insyaallah dadi Pak. Ngopo? Hadit duit berbicara iki lancar kabeh. Wong duit ki golek wong ya gampang, golek tenaga gampang, golek material cepet, golek pemborong ya nurah-nurahke. Apa duit? Tapi panitia 100 rapat deh. Rapat. Giliran bangun ditendi ya kuwi masalah ya ora enek sing urun. Barangnya sapa sing digarap? Taruhlah lemahe wis enek, materiale ora enek. Semene urung dibayar. Tenagane urung dibayar, buyar ah. Rapat. Wong 100 kok tenaga kabeh. Sing dikerjake ora enek. Tapi wong siji duwe 1 miliar nggawe masjid ndang dadi. Itu yang saya maksud, amwal itu lebih menentukan. Makanya sing disuwun Gusti Allah bondomu sik ora awakmu sik. Dengan bahasa lain, wong Islam ki mbok sing sugih yo akeh gitu loh maksudnya. Lah nek sing sugih sithik wae medhit. Ora mlaku lho, Pak. Lah nek orang kaya itu yang kaya banyak, lomo-lomo bangun proyek program insya Allah lancar. Makanya kita perlu memperbanyak orang kaya. Walaupun itu bukan ranah saya ya. Maksudnya saya bukan backgroundnya pengusaha atau apa, tapi kan motivasi orang kan boleh atau bisa. Itu mesti bi amwalikum, Pak. Dan rata-rata kegiatan kuwi seret mergo ora ana dana, wis mesti. Terutama bangsa bangun-bangun. Nah, pengurus Muhammadiyah wis suwe yo apal tenan, Pak. Bangun aum ki mesti yo tadi Pak, urunan, infak, utang, ngangsur, itu rahasia umum. Saya yang ngerti. Nah, itu ya. Jadi kalau ada pembangunan yang terhambat, rata-rata mesti alasannya apa? Dana mesti, Pak. Sing iso merantasi ya dana. Ono dana yang dadi. Gitu. Nah, masalahnya ya kalau orang itu sekeliling kita itu banyak orang kaya, lobbynya kan tinggal satu, lobbynya. Apa lobbynya? Kowe kari gelem apa ora? Duitnya wis duwe kok. Jadi kita merayunya itu kowe gelem apa ora? Maksudnya gelem bantu apa ora? Tapi kalau orang tidak mampu, walaupun gelem tapi ora ono, luwih ngenes ndi? Orang kaya itu urusannya tinggal mau apa tidak. Tapi kalau orang miskin mampu apa tidak? Luwih angel mampu apa tidak, Pak? Nah, cuman mau apa tidak kan lebih mudah. Tapi kalau mampu apa tidak, nah itu masalahnya. Coba misalnya jenengan panitia pembangunan masjid ora dadi-dadi, terus ana wong sowan mertamu teng jenengan tekok misalnya, Pak nyun sewu Pak, badhe nderek pirsa enten apa? Niku masjid sing jenengan ketuani panitia niku mboten dados-dados. Niku masalahe napa sih, Pak?
Nggih niku Pak, masalah niku danane pun telas, kirang. Oh ngoten Pak nggih. Lah jenengan perlu napa? Nggih niku Pak, kula jane pun dangu Pak pengen bantu Pak. Saestu. Kula niku jane nggih pengen bantu kersane cepet dadi. Lah pundi bantuane? Nggih niku masalahe Pak, mboten enten Pak. Oh sampean meneng mawon malah ganteng Pak. Timbangane gambleh ora pas. Pegel tok to ngoten niku. Lah lamun ngono kabeh wong ya iso. Masalah ini mboten enten kabeh ya iso. Tapi kalau orang kaya yang bertamu nyun sewu Pak niku masjid pun telung sasi mangkrak mboten dadi-dadi masalah napa. Danane kirang Pak. Lah kekirangane pinten? Nggih kinten-kinten 250 yuta Pak. Pun mengke jenengan utusan kendeng nggen kula napa mengke cek niki dicairke teng bank. Merantasi to? Nah, merantasi. Wong sugih kari gelem apa ora? Itu. Makanya tadi ya bi amwal dulu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya untuk memotivasi kita juga perlu belajar orang-orang kaya yang soleh, orang-orang kaya yang dermawan. Hanya ini harus sering disampaikan ke generasi muda kita, ben terinspirasi. Pengen nyontoh Sayyidina Utsman bin Affan, pengen nyontoh Abdurrahman bin Auf, pengen nyontoh Abu Bakar As-Siddiq, pengen nyontoh Sa'ad bin Abi Waqqas, pengen nyontoh Tolhah bin Zubair, orang-orang kaya yang dermawan. Kita mulai dari Khalifah Utsman. Utsman itu termasuk menantu Nabi, sahabat Nabi yang kaya raya, walaupun masih kalah kaya dengan Abdurrahman bin Auf. Asetnya berapa? Ini ada yang coba mengkonversi ke rupiah. Jadi Khalifah Utsman itu ketika meninggal dunia, hartanya, walaupun ini juga cair ya, cair itu artinya tidak eksak lah. Jadi kekayaan Utsman ketika meninggal dunia itu ada yang mencoba mengkonversi dengan merujuk pada kitab Al-Bidayah wan Nihayahnya Ibnu Katsir. Kekayaan Utsman itu senilai kurang lebih 2,5 T, bukan M, T Pak, triliun. Meninggal dunia masih meninggalkan kekayaan 2,5 T, berarti kaya raya. Ya kaya raya Pak, itu kaya raya. Tapi ya loman, orang mung kayane tok yang kita kagumi Pak, lomane barang. Nah, contoh ini ya, contoh konkret ini Pak. Jadi ketika perang Tabuk itu dari ini perang Dzu Usrah, dunia lagi resesi, lagi krisis ekonomi, panen gagal, ekonomi lesu. Lah kok kon perang Tabuk, Dzu Usrah. Ketika perang Tabuk, Nabi menghimpun pasukan. Tadi saya katakan golek wong siap mati gampang Pak. Kumberutuk wong daftar, siap Nabi, siap Nabi, siap. Begitu Nabi bertanya, sing arek urun transportasi sopo? Perjalanan jauh masalah, opar pelaku, perjalanan aduh pelaku. Hanya kan butuh transportasi. Transportasi waktu itu apa Pak? Kuda dan unta. Ora saben wong duwe kuda Pak, ora saben wong duwe unta. Ya sama kalau di sini ya, orang saben wong duwe mobil. Akhirnya tanya, siapa sing arep urun? Ah, ora do ngacung, padahal mau do siap mati, tapi begitu siap urun, ora do ngacung. Ternyata siap urun tadi Pak, luwih angel timbang orang golek wong siap mati. Nah, akhirnya sing siap urun ya sing sugih-sugih, terus ya sing lomo. Khalifah Sayyidina Utsman bersedia menghibahkan ini Pak 950 ekor unta Pak, 950 unta. Witok enak dirupiahke wis pira? Iki nek bayangke unta rada angel ya, bayangke sapi misalnya, rego maksudnya. Misalnya 950 sapi dipengke 20 juta misalnya siji, kurang lebih kan sudah sekitar 2 M Pak. 2 M.
Itu. Jadi satu peperangan 2 M diberikan, dan itu hanya orang kaya raya yang bisa seperti itu. Ini hebatnya. Nanti Abdurrahman bin Auf satu lagi ya. Abdurrahman bin Auf lebih kaya lagi Pak, lebih kaya lagi. Ada yang mencoba mengkalkulasi peninggalan Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia masih setara kurang lebih 6,2 T. Kalau Khalifah Utsman tadi hanya 2,5 T, kalau Abdurrahman bin Auf 6,2 triliun, lebih kaya lagi. Kita tidak hanya disuguhi kayanya saja, tapi juga kedermawanannya. Nak mung kaya ora dermawan ya ora manfaat Pak. Sing manfaat itu nak didermake di jalan Allah. Coba kita lihat ini kekayaannya. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, menurut keterangan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau itu meninggalkan 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 ekor kambing. 1000 ekor unta dok sudah berapa itu? Ini kaya raya betul itu. Nah, beliau pernah memberikan santunan kepada veteran perang Badar yang masih hidup. Itu 1 orang dikasih, ya tinggal dibagi saja, dibagi. Jadi waktu itu yang masih hidup masih sekitar 100. Jadi 77 miliar dibagi 100. Jadi wong siji itu entuk 776 juta. Veteran pensiunan perang Badar disantuni karo Abdurrahman bin Auf. Wong siji tak kei wasiat entuk satu orangnya 776 juta. Lomo luar biasa Pak. Nah, itu lomone luar biasa. Nah, kalau perang Tabuk tadi Khalifah Utsman memberikan 950 onta, kalau Abdurrahman bin Auf memberikan 200 uqiyah emas. 200 uqiyah emas itu setara dengan 6,7 kilogram emas. Jadi nyumbang emas kok 6 kilo, 6,7 kilo. Ya, ini infaku nggo perang Tabuk 6,7 kilogram emas. Iku nak dirupiahke berapa Pak? Ya semoga di kaleke 900-an ribu itu ketemu berapa 1 gramnya. Tentu bukan hanya itu yang diberikan ya. Itu. Pernah satu ketika di kota Madinah itu kota kecil, ono keluk karo swara gemuruh. Keluk itu debu berterbangan. Waktu itu Sayyidatuna Aisyah mendengar, iki enak apa iki gebruduk rame-rame iki. Nah, itu diberitahu pembantunya, oh itu kafilah Abdurrahman bin Auf baru pulang dari luar negeri, baru mau masuk Madinah. Berapa Pak? 700 ekor unta dengan apa? Membawa bekalnya. Pedagang beliau itu. Maksudnya niat awalnya ardidol meneh, argo bisnis. Tetapi Siti Aisyah pernah mendengar katanya, pernah mendengar dari Nabi bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan berangkang, orang Melayu, orang Melaku. Kenapa? Mergo akeh dunyani. Nah, itu. Tapi ada yang mengatakan riwayat ini dhaif, lemah gitu ya. Tapi riwayat itu cukup populer ya. Tapi memang ada yang mengkritisi itu riwayat yang lemah katanya itu. Nah, saya lanjutkan dulu. Nah, komentar ini atau riwayat ini sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Katanya saya nanti masuk surganya sambil merangkak. Akhirnya beliau bergegas menemui Siti Aisyah. Apa betul
saya diramal katakanlah itu masuk surga dengan merangkak karena harta saya banyak. Oh iya, saya pernah mendengar. Bagaimana supaya saya masuk surga tidak merangkak? Ya kowe kudu nyahnyoh, kudu bloboh, kudu loman we, ben hisape ora abot. Nah, mendengar itu terus Abdurrahman mengatakan, supaya saya masuk surganya lancar, tidak berat karena kebanyakan kelamaan hisab, saksikan 700 ekor onta yang baru tiba hari ini, berikut muatannya, tidak jadi saya perjualbelikan, semuanya sedekah gratis untuk penduduk Madinah yang memerlukan. Ora sida didol wis ngono kek didum cuma-cuma kono ora sida dienggo bisnis. Nah, itu salah satu riwayat yang menceritakan kedermawanan beliau. Nah, itu ya tidak hanya itu tok ya, banyak sekali nanti. Dalam hal memerdekakan budak, Abdurrahman bin Auf itu menurut satu riwayat ketika meninggal dunia sudah memerdekakan budak 30.000 orang. 30.000. Berarti sedino memerdekakan budak rata-rata 30. Karena memerdekakan budak itu termasuk amal soleh, Pak. Jadi satu hari itu rata-rata Abdurrahman bin Auf duitnya ditokke nggo merdekake budak itu rata-rata 30, Pak. Sehingga seumur hidup 30.000. Jenengan bayangke wae budak siji iki regane piro sih? Ya macem-macem. Macem-macem iki ana sing larang, ana sing sedengan, ana sing murah. Kalau kita buat rata-rata saja, misalnya dibuat rata-rata ya, misalnya 10 juta saja misalnya, Pak. Kalau budak satu 10 juta kalikan 30, 300 juta, Pak. Lho nggo merdekake budak tok sedina ngetokke 300 juta. Berarti kekayaannya, penghasilannya sedina piro, Pak? MM-an kan? MM-an. Nah, itulah yang kayak gini ini perlu disampaikan ke generasi muda biar termotivasi untuk meniru. Ojo sing diceritake mong korun sak labah, korun sak labah. Ya. Kalau itu yang ditonjolkan, jadi sugih males, paling lali, paling medit, paling malah ciloko. Image-nya beda. Mestinya yang diperbanyak kisah Utsman, kaya dermawan, Abdurrahman bin Auf, kaya dermawan, sehingga yang ada di benak generasi muda nyong pengen jadi pengusaha sing sukses, nyong ijek nom wis kaya raya, tapi loman, dermawan, seneng tetulung, ora sombong, nah, begitu. Satu lagi sebagai penutup, bukti bahwa kita dianjurkan untuk jadi orang mampu. Dalam hadis ini Nabi jelas mengatakan al yadul ulya khairum minal yadis sufla, fal yadul ulya hiyal munfiqah was sufla hiyas sailah, rawahul Bukhari. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas adalah al munfiqah, yang memberi, sedang tangan yang di bawah adalah yang nyadong, ngatung, jaluk, arep-arep. Jadi tangan di atas lebih baik, lebih terhormat, lebih diperintahkan. Tangan di atas maksudnya ngelungi, maringi. Tangan di bawah ngatung, jaluk, nyadong. Bagus yang mana? Ya bagus yang memberi. Makanya kita dianjurkan, diperintah, diajak untuk suka memberi, bukan suka meminta. Apalagi meminta-minta. Itu. Jelas itu hadisnya, ayatnya seperti itu. Nah, kadang-kadang ada lagi yang masih berkilah, Pak. Tapi Nabi kita kan miskin, Pak. Nyontoni miskin, Pak. Nah, itu sering digodalih itu. Nabi miskin, nyontoni miskin, bahkan dongane njaluk miskin. Nanti dulu. Doa yang sahih Nabi itu minta kaya, bukan minta miskin. Yang minta miskin itu yang dhaif. Dhaif itu lemah. Hadis yang sahih Nabi minta kaya. Contohnya ini sahih Muslim, hadis sahih. Nabi minta apa? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kata kuncinya ghina. Ghina itu artinya apa? Kaya, al-ghaniyu. Allah kan sifatnya al-ghaniyu, maha kaya. Nabi minta kaya. Ini hadis sahih. Jadi Nabi itu minta kaya, bukan minta miskin. Dikabulkan enggak?
Mosok dungane Nabi ora kabul? Kabul, Pak. Nah, saya lebih suka mengatakan Nabi bukan miskin, Nabi itu sederhana. Kalau sederhana iya, tapi sederhana beda dengan miskin. Kalau sederhana itu pilihan hidup, kalau miskin nasib. Pilihan hidup karena nasib beda, Pak. Sederhana itu gaya hidup, pilihan hidup. Kalau miskin nasib, orang iso milih aku. Jadi jangan disamakan Nabi itu miskin. Kalau miskin seolah-olah itu tidak bisa memilih. Nabi itu bisa milih kaya, bisa milih miskin, tetapi memilih sederhana. Sederhana itu pilihan hidup, bukan miskin. Itu loh. Ayat ini jelas. Allah mengatakan wa wajadaka ailam fa'aghna. Kami dapati kamu dalam keadaan ngail itu serba kekurangan, fa'aghna. Kemudian Allah membuat kamu kaya. Jadi Allah yang membuat Nabi kaya. Aghna itu dikayakan. Nabi itu sebelumnya miskin, iya, tetapi setelah itu Allah kayakan. Sebelum jadi Rasul dikayakan dulu. Caranya bagaimana Allah mengayakan? Kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, cara Allah mengkayakan Nabi adalah dinikahkan dengan janda yang kaya raya, namanya Siti Khadijah. Sejarahnya kan terang benderang, Pak ya. Terang benderang. Khadijah itu wanita pengusaha, bukan pengusaha wanita. Ojo keliru. Ayo pengusaha wanita kalau wanita pengusaha kan artinya beda, Pak. Yang benar wanita pengusaha kaya raya. Logikanya Allah le ngatur kowe tak jodoke karo wong wedok sing pengalaman luwih dewasa kaya raya. Urusan ekonomi rambung kowe saiki fokus dakwah. Nah, seolah-olah begitu cara Allah mengatur. Nek ekonomine ora ditata sik apa wae ora bakal mlaku, Pak. Lho tenan iki, aktivitas apa wae ekonomi ora jalan, ora tertata, gagal. Misalnya ada suami, istrinya tidak bekerja, istrinya nganggur, hanya menggantungkan pada suami, ditinggal dakwah we, istrinya diam apa ngomel-ngomel? Protes apa ndak? Ayo makanya Gusti Allah ngatur kuwi, urusan ekonomi tak tertibke sik, urusan ekonomi tak cukupi sik, bar kuwi dakwah, fokus dakwah maksudnya itu. Jadi jangan dibilang Nabi miskin, Nabi miskin, Nabi miskin. Dikayakan dulu baru bisa fokus dakwah. Saya kira sampai di sini dulu. Ya sebenarnya slide-nya masih ada tapi juga waktu juga yang membatasi. Nah, ini juga ngisi lagi di tempat lain. Saya terima kasih atas kesabarannya, kerawahannya, semoga ada manfaatnya. Saya tidak buka tanya jawab karena waktu sudah habis. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi wisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.